Kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah pada kita semua. Majelis Gereja Kristen Jawa Gambiran yang saat ini diwakili oleh Bapak Paulus Kristanto. Perkenankan saya menghantarkan calon mempelai berdua, Saudari Karlina, putri Bapak Sudarmanto dan Ibu Darmini, beserta Saudara Deni Ronggoutomo, putra dari Bapak Sutarto dan Ibu Sumarni. Sesuai dengan surat permohonan yang sudah masuk di Majelis Gereja Kristen Jawa, pada hari ini kami serahkan calon mempelai berdua untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah suci di Gereja Kristen Jawa Gambiran. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian kami sebagai wakil dari kedua keluarga, kami serahkan sepenuhnya kepada majelis. Terima kasih. Terima kasih. Kami sebagai wakil dari Majelis GKJ Gambiran menerima apa yang menjadi pasrah panjenengan untuk peneguhan dan pemberkatan Saudari Karlina, putri Bapak Sudarmanto Ibu Darmini, dan Saudara Deni Ronggoutomo, putra Bapak Sutarto Ibu Sumarmi. Semoga acara dapat berjalan lancar dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Joko Suprihatin. Kami persilakan untuk menempatkan diri. Terima kasih. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan memujikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 13, bait 1 dan bait yang kedua. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya.
hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Denny Ronggo Utomo dan Saudari Karlina kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah Bapa yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menyatakan cinta kasih-Nya di dalam Kristus Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan karena apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua baik adanya, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki agar setiap orang yang menikah mewujudkan kesatuan keluarga
dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong, karena orang yang menikah itu telah dipersatukan oleh Allah. Tuhan menghendaki agar apa yang telah dipersatukannya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan menghendaki agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu. Tuhan menghendaki agar setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarganya. Tuhan menghendaki agar setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi kurban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur tersebut diwujudkan dengan jalan tekun bekerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, menjadi warga masyarakat dan warga gereja yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang dunia, senantiasa bersukacita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
makin bertambah besar anugerah-Mu. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati kami semua. Terkhusus kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan telah menuntun perjalanan kami masing-masing hingga Tuhan kumpulkan di tempat ibadah ini di dalam sukacita keselamatan. Terkhusus juga Bapa, kami hendak bersama-sama mendukung di dalam doa untuk saudara kami, saudari Karlina dan saudara Denny Ronggo Utomo yang pada saat ini menghampiri tahta-Mu untuk memohon berkat khusus-Mu di dalam ikatan suci, peneguhan, dan pemberkatan pernikahannya. Kami memohon Tuhan hadir memberkati dari awal sampai akhir hingga ibadah ini boleh berjalan di dalam sukacita Tuhan. Kami hendak melandaskan di dalam firman-Mu, tolong Tuhan Engkau memberkati setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati kami masing-masing supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman yang akan kami terima pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita terima dari Kitab 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat 8a. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8a. Saya akan membacakan demikian firman-Nya. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat pagi. Terkhusus selamat pagi untuk Mas Denny dan Mbak Lina. Iya, sehat? Iya. Oke. Ibu, Bapak, dan Saudara, terkhusus Mbak Lina dan Mas Denny, di kehidupan masyarakat Jawa itu para mbah-mbah dulu gitu ya, para winasis itu apa? Cerdik pandai ketika itu banyak memberi pengajaran, banyak memberi petuah. Tetapi pengajaran dan petuahnya itu tidak langsung diucapkan. Contoh gitu ya, Mas Denny kamu tidak boleh begini, tidak boleh begini, Mbak Lina kamu harus begini, harus begitu, tidak. Tetapi petuah ataupun apa ya namanya pengajaran yang diberikan itu diwujudkan melalui sebuah pujian.
Jadi puji-pujian atau lagu begitu. Yang disebut kalau dulu dalam bahasa Jawa itu tembang. Nah, secara garis besar pengajaran atau petuah di dalam masyarakat Jawa itu ada 11 tembang. Tahu Mas Denny, Mbak Lina? 11 tembang itu apa saja begitu? Yang disebut dengan apa kira-kira? Pak Pur, di Pak Pur iki. Oh nggih, napa Pak Pur? Macapat. Nggih. Apal macapat? Napa mawon urutane? Apa saja kira-kira? Mas Kumambang. Itu yang pertama. Itu ada maknanya begitu. Nah, nanti dicari ngonek kula jlentrehke, saya jabarkan satu-satu. Wah, engko Pak Darmanto wah, ketir-ketir gitu ya. Gitu. Wah, kesuwen gitu ya. Mas Kumambang, terus apa? Mijil gitu ya. Nah, setelah mijil apa? Kinanti ya, gitu ya. Setelah kinanti apa? Asmarandono. Nah, okay. Asmarandono sehubungan dengan nanti teruskan sendiri, dicari sendiri, googling banyak gitu ya gitu. Asmarandono, ada sebuah tembang Asmarandono yang menjadi petuah atau pengajaran bagi pengantin gitu ya. Pak Pur mesti hafal nih. Begini, saya mencoba ning nek mengkelek aja digeguyu ngoten nggih. Akan mencoba. Gegaraning wong akrami. Pernah mendengar Mas Denny? Mbak Lina? Gegaraning wong akrami. Kalau dalam bahasa Indonesia, gegaraning itu dari kata dasar garan. Garan itu apa toh? Garan arit, garan pacul. Garan itu apa? Pegangan. Jadi gegaraning wong akrami, garan atau pegangan orang yang menikah berkeluarga. Wong akrami itu orang berkeluarga. Gegaraning wong akrami, dudu bondo, dudu rupa. Ya, jadi pegangan orang yang menikah itu dudu bondo, dudu rupa. Oke. Bukan apa? Bukan karena cantik atau gantengnya, gitu ya. Dudu bondo, bondo dunya itu harta kekayaan. Jadi dasar pegangan panjenengan menikah itu bukan karena harta kekayaan, juga bukan karena cantik atau gantengnya seseorang. Gitu ya. Dudu bondo, dudu rupa. Among ati pawitane. Among ati pawitane. Among ati itu apa? Hanya hati. Hanya hati pawitane. Pawitane itu apa? Ya, modalnya gitu ya, atau dasarnya. Jadi pernikahan itu bukan karena harta kekayaan, harta duniawi, ataupun wajah yang cantik ataupun gantengnya, tetapi dasar dari pernikahan itu adalah dari hati. Terus selanjutnya, luput pisan kena pisan. Apa artinya? Luput pisan. Luput itu apa? Luput itu meleset, ya, meleset sekali, kena sekali. Itu artinya apa? Artinya dalam menjalin atau mencari jodoh itu ya kadang itu tidak sekali jadi, gitu ya. Ketika usumnya atau sekarang itu bahasa anak mudanya itu nembak, gitu ya. Nembak sekali, gitu ya, mungkin luput yaitu tidak kena, tetapi berikutnya pasti kena. Itu perjalanan ketika seseorang sampai kepada pernikahan seperti ini. Itu pasti penjenengan alami, Mas Denny dan Mbak Lina. Luput pisan, kena pisan, itu pasti gitu ya. Nah terus
luput pisan kena pisan, yen gampang luweh gampang. Ya, apa artinya? Yen gampang luweh gampang. Jadi ketika kita hendak mencari jodoh begitu ya, menembak satu dengan yang lainnya, kalau dikatakan mudah, itu ya sangat mudah begitu. Maka dari itu tadi, yen gampang luweh gampang itu. Oh, lanjutnya apa? Yen angel langkung, yen angel kelangkung. Jadi kalau mudah itu ya mudah, tetapi ketika sulit ya teramat sulit. Itu. Terus akhirnya tan kena tinumbas arto, itu Asmarandono, mocopatnya begitu gitu ya. Nah, artinya apa? Semua itu tadi persoalan ataupun liku-liku dalam mencari jodoh dan akhirnya masuk ke dalam pernikahan, ya kalau dikatakan mudah ya memang mudah, kalau sulit ya sulit, tetapi semua yang terjadi itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkhusus Mas Denny dan Mbak Lina, memasuki gerbang pernikahan itu bukan suatu pekerjaan yang gampang. Ya, memasuki gerbang pernikahan itu bukan suatu pekerjaan yang gampang. Ada banyak rintangan yang harus dilalui. Jadi Mbak Lina dan Mas Denny gitu ya, nanti ada banyak rintangan yang harus panjenengan lalui, ada banyak masalah yang harus diatasi. Bayangan panjenengan bagaimana? Ketika nanti menikah begitu, bayangannya apa Mas, Mbak? Bayangannya wah indah begitu ya. Bayangannya bahagia gitu ya. Wah lancar jaya gitu ya. Oh jangan begitu, nanti kecelek gitu ya. Kecelek itu apa? Kecelek itu apa? Apa Mbak Lina? Tahu ya? Ya tidak seperti kenyataannya begitu ya. Iya, jadi bayangannya wah nanti kalau saya menikah wah enak gitu ya, wah damai, sukacita begitu. Tidak, ada banyak rintangan yang harus panjenengan hadapi, ada banyak masalah yang harus dilalui di sana. Nah, tetapi dari semuanya itu menjaga hidup pernikahan ini agar tetap langgeng dan abadi, saling mencintai, saling mengasihi, itu juga merupakan suatu pekerjaan yang lebih sulit. Oke. Menjaga pernikahan panjenengan supaya tetap langgeng abadi, tetap setia, saling mencintai, saling mengasihi, itu lebih sulit. Maka diperlukan sebuah perjuangan. Perjuangan yang tidak ada henti-hentinya, begitu. Perjuangan yang bersama-sama dilakukan oleh pasangan suami istri. Nah, di sini saya akan membedakan istilah cinta dan kasih. Ibu bapak dan saudara tentu sangat sering mendengar istilah cinta dan kasih begitu. Tetapi saya akan membedakan istilah cinta dan kasih. Cinta biasanya itu datang lewat pandangan mata. Itu cinta, gitu ya. Jadi ketika melihat wah ini cantik, wah ini ganteng, wah ini gagah perkoso, gede dhuwur atau lencir kuning gitu ya. Wah, dan sebagainya. Kalau yang perempuan atau yang laki-laki melihat perempuan, wah iki bangkeane nawon kemit gitu ya umpamanya. Wah lalu tertarik. Nah, lalu jatuh cinta. Itu namanya cinta gitu ya. Biasanya lewat pandangan mata. Nah, sifat cinta itu umumnya ia selalu meminta, dan meminta tidak ada hentinya, tidak ada puasnya. Itu sifat dari cinta. Maka cinta yang semacam ini disebut dengan cinta monyet. Itu. Kenapa kok disebut cinta monyet? Karena monyet itu ketika meminta itu tidak ada puas-puasnya. Meminta dan meminta begitu. Coba amati saja kalau nanti ke kebun binatang begitu ya, melihat monyet dikasih makan gitu ya, satu tidak terima,
dimakan begitu ya. 10 itu bisa dimakan di sini. Ini penuh, masih kurang lagi, minta lagi dan minta lagi. Nah, maka dari itu sifat cinta ini karena datangnya dari pandangan mata, sifatnya hanya meminta dan meminta, tidak ada puas-puasnya. Dan ini disebut dengan cinta monyet. Berbeda dengan kasih. Kalau kasih bagaimana? Kasih itu bersemi dari dalam lubuk hati. Beda, gitu ya. Kalau cinta datang dari pandangan mata. Tetapi kalau kasih itu munculnya dari dalam lubuk hati begitu. Ia lebih senang memberi daripada menerima. Jadi kalau cinta tadi menuntut untuk menerima, meminta, tetapi kalau kasih itu sifatnya adalah senantiasa memberi. Jadi ya, senantiasa senang untuk memberi daripada meminta atau menerima. Jadi dari sifatnya sudah berbeda. Oleh sebab itu apa yang kita baca tadi di dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan 8a, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih. Ya. Jadi tahu bedanya ya, itu cinta bagaimana, kasih itu bagaimana. Nah oleh karena itu agar langgeng pernikahan saudara Mas Denny dan Mbak Lina dan juga kita semua ibu bapak dan saudara yang sudah menikah sekian lama begitu ya, sekian tahun, dan juga bagi kaum muda dan mudi yang akan nanti membangun sebuah keluarga supaya langgeng selain cinta, boleh cinta itu ya, selain cinta harus ada kasih yang mendampinginya. Jadi seiring sejalan antara cinta dan kasih, maka disebut dengan atau dinamakan dengan cinta kasih. Nah, inilah yang mengikat dua orang yang berbeda bersatu dalam ikatan pernikahan. Cinta kasih ini. Saat keduanya menjadi satu daging, bukan lagi dua, cinta kasih cenderung ingin melihat pasangannya bahagia. Gitu ya. Jadi cinta kasih ketika digabungkan dan diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga, itu masing-masing pasangan inginnya itu melihat pasangannya bahagia, bukan mencari kebahagiaannya sendiri. Kalau masih mencari kebahagiaannya sendiri, artinya itu masih terbatas atau sebatas cinta monyet tadi, inginnya mencari keuntungannya sendiri. Tetapi bagi kita selaku anak-anak Tuhan, terkhusus Mas Denny dan Mbak Lina, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu, lebih kepada dilandaskan oleh kasih, rela berkorban untuk kebahagiaan pasangan kita. Nah, dengan cinta kasih ini juga ibu bapak dan saudara, terkhusus Mas Denny dan Mbak Lina, membuat dua orang yang berbeda mau belajar untuk mengerti. Untuk mengerti, saling menerima apa adanya, saling menghormati. Cinta kasih juga membuat kedua pasangan berkomitmen bersatu seumur hidup, walaupun dalam perjalanan pernikahan ada banyak hal yang berubah dari pasangannya. Cinta kasih ini pula yang membuat kedua pasangan mau saling mengampuni ketika ada luka-luka yang pernah terjadi dalam perjalanan kehidupan keluarga. Itulah penerapan wujud nyata dari cinta kasih. Ketika Mas Denny dan Mbak Lina mampu untuk mewujudkan ini, kita yakin dan percaya Tuhan memberkati pernikahan saudara, keluarga saudara akan langgeng sampai selama-lamanya. Termasuk juga manten-manten lama begitu ya. Kalau ini mampu kita wujudkan begitu ya, cinta kasih dengan mau memahami, mau mengerti, bukan menang sendiri begitu ya, mau mengerti perbedaannya. Jadi kedua orang yang bersatu, Mas Denny dan Mbak Lina, dan kita semua begitu ya, yang menikah itu sejatinya tidak ada yang sama. Kalaupun sama itu cuma 1-2, selebihnya itu beda, sangat berbeda. Oleh sebab itu ketika kita menerapkan cinta kasih, kita mampu mengelola keperbedaan itu.
menjadi kesatuan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan keluarga. Nah, ibu bapak dan saudara, terkhusus Mas Denny dan Mbak Lina, cinta kasih merupakan dua pilar yang utama. Jadi ibarat rumah begitu ya. Nah, kalau rumah sekarang tidak ada pilarnya. Pilar itu kalau dalam bahasa Jawa itu soko gitu ya. Soko itu cagak gitu ya. Nah, kalau sekarang tembok semua gitu ya, tidak ada pilarnya. Kalau rumah dulu ada pilarnya. Soko guru itu pilar yang utama yang menopang rumah itu. Jadi ada rumah tiang-tiang ya, tiang yang utama yang menopang rumah itu supaya tidak roboh. Nah, dua hal ini, cinta kasih ini merupakan pilar yang utama bangunan keluarga panjenengan. Ketika pilar ini rapuh, akhirnya apa yang terjadi? Robohlah bangunan keluarga itu. Nah, oleh sebab itu jagalah dua pilar utama ini, tiang ini supaya tetap kokoh berdiri di tengah-tengah keluarga panjenengan. Dan dasar dari semuanya itu adalah penyerahan diri keluarga panjenengan kepada Sang Berkat Agung. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi tiang utama di dalam cinta kasih panjenengan, di dalam keluarga panjenengan, yang sehingga dengan demikian menopang keutuhan dan kebahagiaan pernikahan saudara, juga pernikahan kita semua. Tanpa itu ya kita pasti tidak akan merasakan sukacita kebahagiaan pernikahan. Nah, karena itu betapa pentingnya kita memelihara teguh cinta kasih tersebut dengan belajar dari cinta kasih Tuhan yang sudah dicurahkan kepada kita bersama. Dengan demikian ibu bapak dan saudara, terkhusus Mas Denny dan Mbak Lina, biarlah doa-doa kita selalu terangkai indah di hadapan Tuhan sebagai doa untuk hidup rumah tangga kita. Ya Tuhan, berkatilah keluarga kami, ajari kami untuk saling mencintai, saling mengasihi sampai akhir hayat kami. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Ya, saat teduh cukup, ibu bapak dan saudara, saya akan melayangkan peneguhan dan pemberkatan nikah. Dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam ibadah ini akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara Denny Ronggo Utomo dan saudari Karlina. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam pernikahan dan membangun keluarga seperti dalam firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kedua mempelai dipersilakan berdiri di tempatnya, yaitu Mas Denny Ronggo Utomo dan Mbak Karlina. Silakan berdiri di situ. Ya. Oke. Nah, Mas Denny dan Mbak Lina, agar jemaat menjadi saksi bahwa saudara berdua sepakat dan bersungguh-sungguh untuk hidup dalam pernikahan, perkenankan saya bertanya, apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan bagi orang yang hidup dalam pernikahan? Saya akan mengulang sekali lagi. Apakah saudara berdua, Mas Denny Ronggo Utomo dan Mbak Karlina, sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan bagi orang yang hidup dalam pernikahan? Bagaimana jawab Mas Denny Ronggo Utomo? Ya, dengan sepenuh hati. Ya. Coba diulang sekali lagi. Bagaimana jawab Mas Denny? Ya, dengan sepenuh hati. Ya, dengan sepenuh hati. Ibu bapak dan saudara sudah mendengar ya? Ya. Oke. Bagaimana jawab Mbak Karlina? Ya, dengan sepenuh hati. Iya. Ya, lebih mantap gitu ya. Ya, dengan sepenuh hati. Nah, ibu bapak dan saudara, karena Mas Denny dan Mbak Lina menjawab ya dengan sepenuh hati, maka saya akan melanjutkan. Beda ceritanya kalau Mbak Lina dan Mas Denny tadi menjawabnya tidak iya dengan sepenuh hati.
Kalau menjawabnya nanti dulu Pak, saya pikir-pikir, boleh saja, nggih. Nah, tapi kalau jawabannya ya Pak, saya pikir-pikir dulu gitu ya. Oke gitu ya. Nah, lalu baik kita tutup dalam doa, ulang dulu, pikir-pikir dulu. Begitu, selesai ibadahnya. Nah, kalau ya dengan sepenuh hati saya akan melanjutkan. Ya, Ibu Bapak dan Saudara, karena Mas Denny dan Mbak Lina telah menyatakan kesanggupannya untuk menjalani tanggung jawab dalam hidup berkeluarga dari Tuhan, maka nyatakanlah kesanggupan saudara berdua di dalam janji masing-masing. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat yang hadir di sini, saya Denny Ronggo Utomo memilih dan menerima engkau Karlina menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat yang hadir di sini, saya Karlina memilih dan menerima engkau Denny Ronggo Utomo menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Masih tetap. Iya, saya akan meneguhkan pernikahan saudara Denny Ronggo Utomo dan saudari Karlina. Pernikahan saudara berdua diteguhkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Silakan dilepas. Ya, Ibu Bapak dan Saudara, cinta kasih mereka berdua akan diikat, dan ikatan cinta kasih ini melalui cincin pernikahan. Ya, sudah. Ya, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cincin ini adalah lambang kasih setia antara Mas Denny Ronggo Utomo dan Mbak Karlina. Untuk itu kepada Mas Denny Ronggo Utomo, silakan cincin ini saudara pasang di jari manis tangan kanan Mbak Lina. Iya. Berikutnya kepada saudari Karlina, cincin ini juga sebagai lambang cinta kasih saudara kepada Mas Denny Ronggo Utomo, maka kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan Mas Denny. Iya. Bapak dan Saudara, saya akan menghantarkan berkat Tuhan kepada Mas Denny dan Mbak Lina di dalam peneguhan dan pemberkatan pernikahannya. Kita naikkan pujian dari Tuhan berkatilah. Silakan hadap sini.
surga. Kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia, saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci ini, padu menjadi satu di dalam nama-Mu. Bapa yang di surga, bimbinglah kami agar cinta yang suci kekal dan abadi. Berkatilah mereka, semoga bahagia, tiada hari berlalu tanpa kasih mesra. Terima kasih Bapa atas kurnia-Mu di hari indah ini. Kami bahagia, berkatilah mereka, berkatilah kami. Saudara Deni Ronggo Utomo dan Saudari Karlina, Tuhan sumber cinta kasih mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri, senantiasa memberkati, menolong, dan memampukan saudara berdua membangun keluarga yang bahagia dan damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah berkenan untuk menyatukan anak-Mu berdua, Deni Ronggo Utomo dan Karlina. Saat ini Engkau satukan di dalam ikatan suci, ikatan janji suci, di dalam ikatan keluarga yang dari Tuhan. Kami memohon Tuhan memberkati mereka berdua, Tuhan memberkati, memampukan mereka untuk mengarungi kehidupan baru di dalam keluarga bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan, persoalan kehidupan, Tuhan mampukan, sehingga Mas Deni dan Mbak Lina
boleh menjalani kehidupan berkeluarga yang senantiasa merasakan damai sejahtera langgeng kekal sampai nantinya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang pindah tempat di kandi. Iya, masih tetap berdiri. Ibu, bapak, dan saudara, dari kemajelisan akan memberikan sebuah dasar kehidupan untuk Mas Denny dan Mbak Lina yang saat ini sudah sah dan resmi menjadi pasangan suami istri secara agamawi. Oleh sebab itu, kepada Ketua Majelis yang akan memberikan dasar kehidupan yakni Alkitab dan juga surat peneguhan pemberkatan pernikahan, disilakan. Iya, dipersilakan untuk kembali duduk. Ya, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sukacita yang dirasakan oleh Mas Denny dan Mbak Lina juga dirasakan oleh anak asuh Mbak Lina, begitu ya, remaja dan pemuda GKJ Gambiran yang merasakan sukacita yang akan diwujudkan melalui pujian. Oleh sebab itu, disilakan untuk pemuda remaja yang telah mempersiapkan pujian bagi Tuhan. Mari. Mbak Lina, Mas Denny, silakan untuk berdiri ya, berdiri di sana. Gitu ya. Berdiri agak ke kanan. Ya. Yeah. Silakan, yuk.
Baik Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita dengan rasa syukur kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang akan kita berikan kita dasari dengan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 29 ayat 17. 1 Tawarik 29 ayat 17 yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Malah kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan diawali dari mempelai berdua dan diikuti keluarga dan jemaat dengan diiringi dengan pujian terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan
masuk dalam doa persembahan, doa penutup, dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Betapa kami bersukacita, betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyatakan berkat-Mu yang luar biasa, khususnya kepada mempelai berdua Tuhan, Mbak Karlina dan Mas Denny. Tuhan telah mempersatukan mereka di dalam sebuah ikatan keluarga dan menjadikan mereka satu di dalam Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus membangun dan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, kami memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, kuduskanlah persembahan yang kami kumpulkan ini sehingga berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan dengan tulus ikhlas. Tuhan berkati dan Tuhan limpahi dengan kasih karunia-Mu. Bapa kami yang di surga, selepas acara ibadah ini selesai Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, supaya kami boleh sampai di tempat kami masing-masing dengan selamat. Puji dan syukur kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara, Mbak Lina ini adalah bestinya para ibu-ibu di GKJ Gambiran. Ya, jadi sukacita yang dirasakan Mbak Lina sungguh juga dirasakan oleh ibu-ibu sebagai bestinya tadi, ya. Oleh sebab itu sukacita akan diwujudkan di dalam pujian. Untuk itu persekutuan wanita yang sudah mempersihkan pujian disilahkan. Ya. Mari.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dua insan bersatu. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikan janji setia di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan persatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah, itu doaku. Ibu bapak dan saudara, cintailah keluargamu dan hiduplah dalam kerukunan dan damai. Kami mencintai keluarga kami dan hidup rukun. Hendaklah keluargamu hidup dalam cinta kasih. Kami hidup dalam kasih. Jadilah berkat bagi sesama dan alat kesaksian akan kasih Allah kepada dunia. Bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.